Video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kelima, dimana soal 5 ini itu merupakan pengembangan soal dari contoh kasus 4. Nah, buat contoh kasus 4 ini sudah dicantumin di sebagai berikut. Nah, intinya di sini tuh di latihan 5 ini kita bakal belajar kasus kalau misalkan kondisi itu gak ideal. Banyak sekali penggunaan efisiensi sentropik di sini, seperti kompresor dengan sentropik, turbin gas dengan sentropik, bahkan turbin kukus atau turbin steam juga di sini menggunakan sentropik ya, delay sentropik. Nah, di sini pertanyaan apa? Ini ada 3 pertanyaan utama dari soal latihan 5 ini. Yang pertama, kita diminta untuk ngitung massa udara sama massa steam untuk ngasilin total listrik 200 MW. Terus kita minta dihitung buat ngitung efisiensi gabungan dan juga efisiensi masing-masing siklus ya, yaitu siklus Brayton atau turbin gas dan juga siklus Rankine atau siklus si turbin kukusnya. Habis itu baru kita disuruh nyari MVU-nya di sini. Nah, habis itu dari soal ini kita coba pahami dulu bahwa ceritanya di sini kita mulai dari kalau ada gas cerobong atau flue gas keluaran turbin gas. Ya, seperti biasa ada turbin gas, ngasilin cerobong, terus katanya dimanfaatin ke dalam boiler. Ya, ini anggap berarti WHB buat bangkitin kukus, nge-generate steam. Terus dimana katanya ada bahan bakar tambahan dimasukin. Ya, biar naikin temperatur gas cerobongan. Nah, katanya ini ada rasio kompresinya. Terus ini ada ralat ya, 15 derajat itu terlalu rendah. Ini harusnya bukan turbin gas tapi kompresor. Ini salah soal ya. Habis itu katanya temperatur max turbin gasnya segini. Terus ada temperatur keluaran gas cerobong segini. Ini juga. Terus sama sisanya tuh kayak kondisi air dan juga kukusnya ya. Ini kukus keluaran boiler segini. Terus tekanannya tuh segini. Nah, seperti biasa soal kayak gini kita bakal mulai dengan susun dulu diagram proses kita. Nah, jadi si diagram proses ini kita mulai dari si kukusnya dulu ya. Kita sih bakal bikin siklus ini ya, turbin gasnya. Nah, kayak gini. Oke. Ini gambar buat turbin gasnya. Lalu dari sini ada yang lupa. Nah, ini buat bahan bakar ya. Dari sini seperti biasa ini ada waste heat boiler. Ya. Cuman di sini karena terintegrasi dengan turbin gas, maka bakal sedikit berubah. Ini fuel ya. Kalau ini bakal ngasilin ini ya, bakar panas. Jadi ini gas cerobongnya tuh bakal dipanasin lagi. Habis itu yang di sini bakal ada bisa dibilang aliran steam ya, yang terhubung kayak gini. Ini ada kondensor ya, terus ini ada pompa di sini. Nah, kayak gini kurang lebih gambar siklusnya ya.
Kita di sini bakal mulai dari penomoran dulu. Ini yang pertama ada aliran udara. Ya, ini ada udara terkompresi. Yang ketiga ini ada bahan bakar 1. Ini ada aliran keluaran ini pembakarannya. Ini kan turbin gas ya. Turbin gas. Kalau ini steam turbin. Ini si waste heat boilernya. Ya. Ini kalau ini 4, ini kita sebut aliran 5. Ya. Ini aliran 6. Terus ini bakal jadi aliran ke-7. Terus biar gampang ini kita namain aliran A, B, C, D ya, biar gak kebanyakan angka. Nah, ini udah gambar diagram prosesnya. Sekarang kita coba ini ya, masukin kita coba jawab pertanyaan pertama, yaitu kita diminta hitung laju udara dan kukus untuk gabungan listrik ini ya. Nah, kita mungkin mau lengkapi dulu diagram prosesnya biar lebih enak dibaca. Yang pertama-tama, udaranya ini katanya ini 0,1 bar ya, di kalimat terakhir di paragraf. Nah ini ya 0,1 bar. Habis itu katanya T1 nya ini sama dengan 15 derajat Celcius ya. Habis ini katanya rasio kompresinya itu 7,5 ya. Habis ini sini udah, ini gak diketahui, ini bentar, ini T7 nya 750 derajat Celcius, ini gak diketahui. Gas cerobong meninggalkan boiler. Oh, ada yang lupa, ini ada lagi keluaran, ini boiler ya. Kenapa bentuknya gini? Karena ini disebutnya boiler, bukan waste heat boiler. Makanya kita gak pakai konfigurasi yang langsung nyentuh ke turbin ya, kayak gini ya. Melainkan kita bentuknya kayak gini karena di soal disebutnya kita ini dihubungkan ke dalam boiler ya, bukan heat recovery, bukan waste heat boiler. Makanya bentukan diagram prosesnya agak sedikit berbeda dengan kasus-kasus soal sebelumnya. Oke, habis ini di sini meninggalkan ini 100 derajat Celcius ya. Habis itu kukus keluaran boiler masuk turbin. Nah ini nih ada info katanya PA nya itu 50 bar, terus temperaturnya itu 600 derajat Celcius. Nah udah segini aja. Nah kita bisa mulai ngitung cari massa udara dan massa kukus ya, massa steam. Nah kita mulai dari mana? Kita mulai dari yang pertama, itu adalah hitung si kompresornya ya. Nah si kompresor ini itu dia pasti di sistem Brayton ini, siklus Brayton, dia melibatkan termodinamika kayak gini. Yang kayak rasio T2 per T1 sama dengan P2 per P1 ya. Ini sama dengan 1,4 ya dari soal. Ini nilainya di sini. Oke. Udara 1,4. Terus dari sini kita masukin lah kalau T2 nya ini, oh ya ini T2 isentropik ya, ideal ya, T2S. T1 nya kan itu 15 derajat Celcius ya, berarti sama dengan 288,15 Kelvin ya. Ini tuh aslinya 15 derajat Celcius, udah dirubah, udah dikonvert ya. Ini P2 per P1 kan sama aja kayak rasio kompresi ya. Nah di sini kita taruhlah 7,5 makanya. Oke.
Habis itu ini masukin. Nah, dari sini kita bakal dapat kalau T2S nya itu sekitar 512,43 Kelvin ya. Nah, dari sini kita jangan lupa kalau si kompresor ini dia punya efisiensi sentropik sebesar 75%. Artinya apa? Artinya kita harus ngitung dulu nilai temperatur 2 aktualnya ya. Ngitung kayak gini. Ini ya. Di sini kita masukin 0,75. Temperatur yang baru kita dapat masukin. Temperatur 1 kan 15 derajat ya. Kita masukin 288,15. Oke. Ya, habis ini ini yang kita cari T2-nya, baru lanjut lagi ke si T1-nya. Nah, dari sini kita bakal dapat si nilai T2 aktualnya setelah dipertimbangkan si efisiensi sentropiknya, dapat sekitar 587,19 Kelvin ya. Nah, habis ini stepnya apa? Stepnya kita bakal ngitung turbin gas ya. Hitung turbin gas. Nah, turbin gas itu sama, berarti di sini kita temperatur keluar per temperatur masuk T5 kita kasih S karena artinya dia lagi kondisi ideal. Ini T4, ini sama dengan P5 per P4 ya. Ini pakai ini. Nah, cuman jangan lupa ini kan di turbin gas ini kan apa ya, gas yang terlibat itu adalah bukan lagi udara, melainkan gas cerobong ya kan. Otomatis si gamanya bakal berubah ya. Tuh, kita pakai 1,33 di sini. Nah, berarti di sini T5S nya berapa? T5S nya ini juga sama ya, T5. Nah, temperatur di sini berapa? Kalau di soal itu katanya gini, ada kata-kata kalau temperatur maksimum dalam turbin gas adalah 7,5 Celcius. Nah, berarti ini kita bisa anggap sebagai temperatur keluaran turbin ya. Tapi kondisi isentropik atau kondisi ideal ya. Atau sekitar 1023,15 Kelvin. Nah, kita masukin ke sini. Nah, ke sini jadi 1023,15. Ini temperatur 4 kita yang cari. Nah, ini kita tadi dapat rasio kompresi disoalkan 7,5. Itu Colbert kompresor. Nah, Colbert turbin gas ini bisa dibalik aja. Jadi kayak gini. Ya. Kita masukin si ini ya, gamanya. Nah, dari sini bakal dapat kalau temperatur 4 atau aliran masuk si turbina itu adalah senilai sekitar 620 ya, 620,03 Kelvin. Nah, jangan lupa ini juga punya efisiensi sentropik ya. Kalau turbin gas itu berarti sama aja. Kita taruh di sini T5S min T4 per T5 min T4. Nah, di sini kan masuk temperatur turbin gasnya berapa? 85% ya. Berarti di sini 0,85 akan sama dengan T5S tadi 1023,15 dikurangin T4 nya 620,03 dibagi T5 yang dicari dan T4 nya tuh sama aja. Dari sini bakal dapat T5 itu sama dengan T5 aktual tuh 1094,29 Kelvin ya. Nah, dari sini kita diminta untuk menghitung bentar, ini udah. Nah, habis ini kita bisa ngitung W nya ya.
hitung W Brayton ya, atau W turbin gas. Nah, si W Brayton ini idenya itu adalah kita menjumlahkan ini apa? Turbin gas dan daya kompresor. Nah, kita cari dulu ini turbin gas. W turbin gas itu sama dengan, kita pakai CP, kapasitas panas flue gas. Ini turbin gas tuh temperatur keluar masuk ya, berarti T5 min T4. Kita taruh T5 min T4. Terus dari sini kita coba cek infonya, dikasih tahu kalau CP gas cerobong itu 1,11. Kita bisa pakai itu 1,11 dikalikan dengan, kalau T5 itu adalah 1094,29 dikurangi 620,03 kayak gini. Nanti bakal dapat kalau W turbin gas itu sebesar 526,42 kilojoule per kilogram. Nah, sedangkan kalau buat daya kompresornya ya itu kita berarti pakai CP udara ya, karena isi itu udara di kompresor tuh. Nah, terus temperatur keluar min masuk berarti T2 min T1 ya. T2 min T1. Dari sini kita masukin, kalau benar gak nih CP-nya? CP-nya itu sebesar 1,005. Ini 1,005 aku udah benar. T2-nya itu tadi kita ngitung sebesar 587,19. Ini 288,15. Ini kita pastiin pakainya T2-nya itu T2 yang udah dipakai isentropik ya. Jangan pakai yang ini, tapi pakai yang udah kita hitung ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bakal dapat daya kompresornya sekitar 300-an lah, 300,53. Nah, dari sini baru bakal dapat kalau W Brayton-nya itu sekitar 225,89 ya kilojoule per kilogram. Nah, ini belum selesai, kita lanjutin lagi. Ini baru selesai Brayton ya, kita bakal hitung ke entalpi kukus ya. Hitung entalpi siklus Rankine. Nah, di entalpi siklus Rankine ini kan ada macam-macam titik ya. Ada yang A sebelum masuk turbin, ada yang sudah masuk turbin, ada yang setelah ngelewatin kondensor. Ini kondensor ya. Ini boiler. Ini kondensor itu yang C. Terus ini yang dari pompa ke boiler itu D. Nah, di sini kita ngitung mulai dari entalpi dulu masuk turbin ya. Untuk aliran masuk turbin itu HA-nya itu kan di soal diketahui kalau kondisi dia tuh ini ya 50 bar 600 derajat Celcius ya. 50 bar 600 derajat Celcius. Nah, di sini kalau kita cari pakai steam table kita bakal dapat sekitar 3000-an, 3664,5 kilojoule per kilogram. Nah, habis itu sekalian kita cari entropi juga, karena ini bakal guna buat ngurus isentropikan ini ya. Ini 600 Celcius. Nah, kayak gini. Ini kita udah dapat yang bagian A ya. Nah, aliran A. Nah, sekarang kita ngitung yang keluar turbin. Aliran keluar turbinnya adalah aliran titik di B. Ya, ini gue tunjukin lagi. Itu yang di sini. Kita ngitungin di sini. Keluaran turbin dan masukkan ke kondensor. Nah, kalau kita lihat di soal itu katanya mana ya? Gas cerobong meninggalkan boiler segini, kukus boiler masuk turbin segini, tekanan kondensor segini.
Oh, dia gak disebutin ya. Berarti kita di sini langsung pakai ini aja apa? Pendekatan isentropik ya. Nah, kita di sini bakal lanjut hitung si turbinnya. Nah, di sini gini. Titik B itu ini kan titik B itu keluaran turbin terus akan masuk ke kondensor. Nah, biasanya tekanan mereka tuh sama ya. Berarti kita di sini bisa tulis secara termodinamika kalau tekanan mereka tuh sama sekitar 0,1 bar. Ya. Ini infonya ada di ini ya, tekanan kondensor. Oh ya, ini kondensor ya, berarti ini salah. Ini nggak dipakai ya. Ini bukan kompresor. Salah baca gua. Itu 0,1 bar. Nah, berarti kan kalau 0,1 bar tuh di sini ya. Betul? Nah, terus katanya dia dibilangin juga karena ini kan kalau misalkan isentropik ya. Kalau misalnya ini isentropik, dia tuh berarti entropi yang di B ini akan sama dengan entropi di A. Ya, dia ikut ke atas. Karena kalau di diagram ini ya kan bisa ada garis-garis gini kan. Ya. Nah, biasanya dari titik ke sini tuh tinggal tarik garis doang, ini namanya isentropik. Nah, ini akan sama dengan ini yang udah kita cari SA 7,258. Nah, terus di kondisi 0,1 bar ini kita bisa lihat nih ada entalpi sama entropi jenuhnya. Nah, di sini ada info kalau entropi cair jenuh itu 0,649 ya. Kalau entropi uap jenuh dia 8,149 atau 8151. Ya, bisa lah, sama aja. Terus ada juga entalpi cair jenuhnya itu 192, sedangkan entalpi uapnya itu 2584 ya. Nah, habis kayak gini ngapain? Habis kayak gini kita asumsikan ini kan gak ada info ya, kayak keluaran turbin gas ini apa? Cair jenuh, uap jenuh. Nah, makanya gini di sini kita tebaknya tuh kalau dia pasti campuran steam yang wet steam ibaratnya. Jadi kayak steam tapi campur punya fraksi cair. Makanya di sini kita nyari entalpi si B-nya ini agak ribet karena dia perlu tahu komposisi berapa uapnya sama berapa fraksi cairnya. Ya, kita harus pakai cari ini dulu. Kan di UTS kemarin juga ada soal yang serupa kayak gini. Nah, sebelum kita ke entalpi, kita pengen nyari ini dulu. Cari ini, ya. Caranya gimana? Cara carinya itu kita pakai ngitung entropi campuran dulu. Entropi campuran karena kita udah punya datanya nih. SB kan ada nih dapat dari isentropik, ya. Oke, mana bentar. Ini S fab ditambah 1 min Y S lik. Nah, ini SB nya itu masukin 7,258, Y nya itu kita cari, S vapor itu 8,149 ya. Ini terus S liquidnya 0,649. Nah, dari sini dihitung biasa bakal dapat fraksi Y nya itu adalah sekitar 0,917. Nah, baru kita bisa ngerjain si Y nya si ini HB nya. Kita baru dapat entalpi di titik B nya itu adalah segini. Kita masukin semua datanya. Entalpi
uap jenuhnya tuh 2589, bener gak ya, 2584 sorry. Nah ini 1 min 0,97, ini 192 ya. Kita dapatlah sekitar 2386,18. Nah tapi ingat, ini entalpi B nya masih yang ideal ya, makanya dari sini kita bakal ubah dulu dia ke bentuk ini ya, ke bentuk ini ya, turbin, steam turbin, HBS min H HA ya, HA ya. Nah ini bentuk isentropiknya, kita pakai rumus yang sebelum-sebelumnya, kita mau cari entalpi titik B yang kondisi aktualnya menggunakan presentasi isentropik ya. Bentar, ini tambah halaman dulu. Nah di sini kita masukin dia 75 derajat ya, steam turbinnya 75% atau 0,75 lah. Nah terus kita masukin ini 2386,18, terus HA nya itu adalah ini, kita udah dapet ini HB 3664,8. Nah dari sini bakal dapat kalau HB nya itu adalah aktualnya segini. Nah itu dapat HB nya nih, udah dapat si HB. Sekarang hitung yang ini masuk kondenser. Ini masuk pompa maksudnya. Kita ngitung bagian C ya. Nah yang bagian C ini dia kan 0,1 bar. Kenapa 0,1 bar? Karena di soal dibilang kalau tekanan kondensor tuh 0,1 bar. Nah berarti kalau di sini kondensor ini 0,1 bar, ini juga bentar. Kalau ini 0,1 bar, ini 0,1 bar gitu. Karena di kondensor itu gak ada perubahan tekanan. Perubahan tekanan terjadi baru kalau dia ngelewatin pompa. Berarti di sini 0,1 bar, dan kondisi lainnya biasanya pasti di pompa itu kondisi cair jenuh. Kenapa cair jenuh? Soalnya kalau pompa itu masih ada kandungan steam ya pasti rusak. Makanya walaupun gak dikasih tahu, pasti pompa itu aliran masuk itu harus pasti bentuk cair jenuh. Nah dari sini bakal dapet kayak gini ya. Oke, habis dapet entalpi ini, kita bisa ngitung ini W turbin ya, kerja turbin. Nah si kerja turbin ini itu adalah HB min HA ya. Kenapa demikian? Karena input min output ya, HB min HA kayak gitu. Nah HB min HA ini nanti bakal dapat, kita masukin ini dikurangin mana tadi HA kita ini ya, hasilnya bakal jadi min 1704,52 kilojoule per kilogram. Nah ini artinya melepas energi. Habisnya juga W pompa atau WP. Nah si W pompa ini seperti biasa kita ngitungnya tuh harus pakai ini ya, V. Habis itu tekanan keluar min masuk. Tekanan keluar itu berarti PD min PC. Nah kan di pompa itu 0,1 bar ya. Nah berarti volumenya kita lihat di sini aja.
cair jenuh. Berarti sekitar 0,0001 ya, 0,001. Terus tekanan D-nya tuh kita dapat ini ya, mana ya, bentar. Nah, ini katanya kukus keluaran boiler masuk turbin itu 50 bar. Ya, berarti di kondisi sini tuh 50 bar ya. Bentar, kan masuk turbin tuh 50 bar. Nah, ingat di boiler itu sama kayak kondensor, dia tuh gak terjadi adanya perubahan tekanan. Berarti kalau di sini 50 bar, di sini juga sama. Ya, jadi ini tips tambahan di kasus soal di boiler dan kondensor tuh gak ada terjadi perubahan tekanan. Berarti kita langsung tahu kalau PA sama dengan PD dan PB sama dengan PC. Umumnya seperti ini ya. Habis nih PD-nya itu 50 bar, PC-nya itu 0,1 ya. Cuman ini kan secara satuan dia ini kan meter ini per kilogram. Nah, sedangkan ini tuh bar, gak nyambung kan. Makanya di sini kita tambahin pengali berupa 100.000 per 1000 ya. Ini buat setarain kesatuannya nanti bakal jadi 5,04 kilojoule per kilogram. Nanti kita bakal dapat W Rankine itu adalah dikurangin ini kurang ini, nanti bakal dapat 1709,56 kilojoule per kilogram. Nah, sekarang kita baru masuk ke ngitung masanya ya. Itu kalau lihat di soal, kita diminta buat ngitung laju udara yang kukus. Tapi di sini ada info tambahan kalau ada kita memproduksi listrik 200 MW untuk gabungannya. Nah, berarti kita bisa bilang kalau W gabungan ya itu sama dengan massa udara dikali W Brayton ditambah massa kukus dikali W turbin W Rankine. Nah, dari sini ini tuh adalah 200, yaitu 200 megawatt atau kita bisa bilang 200.000 kilojoule per second ya dikonversi. Nah, W Braytonnya kita masukin tadi berapa? Yang di atas itu sekitar ini ya 225,89. Nah, 225,89 ini W Brayton ya. Nah, terus W Rankine tadi kita dapat berapa? Dapat 1709 ya. Habis itu ini dikali massa kukus. Oh, ini harusnya massa udara, sorry. Nah, ini belum selesai karena kita gak bisa ngejawab ini ya. Kita butuh satu persamaan lagi yang bisa ngejawab ini. Nah, biar kita bisa ngejawab ini, kita balik lagi ke diagram proses. Nah, di sini kan mana aliran yang bisa ngasih persamaan massa kukus dan massa udara dalam satu bersamaan. Nah, itu jawabannya di sini. Karena di boiler ini ini tuh adalah titik persimpangan antara massa udara atau massa gas terobong lewat sama massa air. Nah, kita kalau bisa bikin persamaan energi di sini nanti bakal nemu korelasi massa udara per ini kukus. Kita lanjut lagi. Kita pakai persamaan yang bentar, kita kopas dulu di sini.
pakai neraca energi di sini. Ya. Ini kan neraca energinya ada perpindahan panas antara aliran gas terobong dengan air. Makanya di sini gue bisa bikin pasaman energi aliran gas terobong atau udara sama dengan energi kukus atau steam. Nah, di sini massa udaranya itu dikalikan dengan si Cp flue gasnya. Ya. Ini temperatur keluar min masuk. Ya, berarti sini T8 min T7. Ini sedangkan buat kukus, massa kukus itu adalah keluar min masuk. Ya, berarti HA min HD. Ya, HA min HD. Nah, massa udara ini kan yang kita cari, kita biarin. Nah, Cp ini kita dapat dari soalnya segini. Sedangkan temperatur 8 itu 100 Celcius atau sekitar 373,15. Ya. Kalau temperatur 7 itu 1023,15. Karena syarat dari 750 dari ini. Ya. Nah, sedangkan kalau HA kita udah dapat di atas berapa tadi HA kita? HA-nya tuh ini 3664,5. Nah, sedangkan kalau HD-nya, HD itu apa sih? HD itu adalah ini kan dia tuh keluaran pompa sama masukan boiler. Ya, berarti kita bisa bilang kalau maka kita bisa bilang kalau HD ini sama dengan apa? Sama dengan HC plus W pompa. Ya gak? Kan W pompa itu ada dua rumus ya. P out min P in. Ada juga W pompa itu yang kayak gini, HD min HC. Nah, kita bisa manfaatin korelasi ini buat nyari HD. Ya. Nah, kita kesiniin. Dan berarti kita bakal dapat persamaan kalau massa udara dikali 1,11 dikali 373,15 dikurangin 1023,15. Ini akan sama dengan massa steam dikali 336,5 ini dikurangin HD. HD itu berapa? HD-nya itu HC plus kerja pompa. HC-nya itu tadi kita udah hitung di sini 191,83. Habis itu pompa tuh 5,04. Ya. Mana pompa tadi? Kita udah ngitung pompa di ini kan. Nah, ini pompanya. Kayak gitu. Dari sini kita bakal dapat persamaan korelasi kalau massa udara itu sama dengan 4,806 massa kukus. Ya. Habis dari sini baru bisa kita lanjutin lagi ke persamaan ini. Ya. Ini persamaan 1 lah. Ini persamaan 2. Jadi ini persamaan 3-nya itu bakal mana nih? 200.000 sama dengan 225,89. Kita masukin ini massa udaranya, substitusi 4,806 massa kukus ditambah 1709,56 dikali massa kukus. Ya, ini aljabar linear bakal dapat massa kukusnya itu sekitar 71,55 kg per second. Nah, dari sini kita bakal dapat juga kalau massa udaranya itu kan adalah 4,8 dari massa kukus. Nah, berarti ini kita tinggal masukin aja ke sini. 4,806 dikali 71,55 itu akan masukkan massa kukus
massa udara sebanyak 343,87 kg per second. Ya, ini jawaban buatnya A ya, sangat-sangat panjang ya. Habis itu baru diminta efisiensi keseluruhannya. Efisiensi keseluruhan itu konsepnya gini. Efisiensi siklus gabungan itu adalah kerja gabungan kombinasi per kalor masukannya. Nah, ini kan udah diketahui kan 200 megawatt dari soal. Nah, ini yang perlu dicari berapa. Ini dia perhitungannya gimana. Nah, kita kalau perhatiin di atas ini di diagram proses kita ada dua titik yang kita masukin bahan bakar kan atau fuel. Ya, pertama di pembakaran di Brayton, sama ada juga pembakaran di waste heat boiler di sini ya. Nah, ini kalau kita buat detail, kita bisa anggap kalau gini kan, kalau Q fuel tambah H in sama dengan H out. Bener gak? Ini kan si aliran 3. Ini si aliran 2. Ini aliran 4. Nah, maka di sini kita bisa bilang, nah, kalau kita mau nyari Q fuel 1. Nah, itu berarti sama dengan H4 min H2 ya. Atau kita bisa ganti lah jadi ini MCP T4 min T2. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan yang di sini juga sama. Ini kan kalau kita bikin neraca energinya itu berarti apa? Q fuel kalor bahan bakar ditambah energi entalpi dari 5 itu bakal keluar jadi energi 7. Atau kita bisa bilang kalau energi bahan bakar yang kedua ini adalah H7 min H5 atau ya MCP T7 min T5, kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, di sini gue bakal ngitung, berarti ini kan adalah kalornya itu kalor di titik 24 dan juga kalor di titik aliran 57. Nah, makanya di sini gue ngitungnya ini adalah M udara ya. Terus di sini CP udara atau CP flue gas. Nah, ini baru masuk ke temperatur 24. Ini T4 min T2 ditambah ini apa? T7 min T5. Nah, massa udaranya kita dapat berapa tadi? Dapat segini ya. Sekitar 343,87. Nah, terus si CP-nya ini mana CP flue gas? Gue lupa. CP flue gasnya itu katanya kita pakai 1,11 ya, pakai 1,11. Nah, kita masukin temperatur 4, temperatur 2. Temperatur 4, temperatur 2 kan ini temperatur 4, temperatur 2, temperatur 7, temperatur 5. Nah, ini kita lihat di hitungan kita tadi aja. Misalkan temperatur 4, ini kita dapat temperatur 4 tuh 620 Kelvin ya. Terus kalau buat T2 tuh kita udah ngitung 587. Terus kalau buat T7 T5 itu udah diketahui di soal. Nah, sedangkan kalau T5 itu ini udah ngitung ya. Jadi semua temperatur udah komplit, bisa kita masukin. Ini tuh 1094,29 Kelvin. Ini 587,19. Ini 1023 min 620,03 ya. Nah, terus makanya di sini bakal dapat sekitar 41941,91 kilojoule per second. Nah, makanya di sini nanti dapat kalau efisiensi kombinasinya itu sama dengan ini ya. Masukin 200 megawatt
atau 200.000 kilojoule per second. Nah, dibagi ini sama dengan berapa nih? Sekitar 47,72% ya. Oke. Habis ini gimana kalau mau ngitung siklus masing-masingnya? Katakanlah siklus Brayton. Nah, siklus Brayton ini kita pakai W-nya tuh W Brayton yang udah kita hitung ya di atas. Tadi kita kan ngitung W Rankine habis itu sama W Brayton ya udah tersedia. Nah, sekarang bawahnya apa? Bawahnya kan berarti color masuk kan. Nah, color masuk di Brayton berarti dia tuh cukup ini aja. Ya. Berarti dia pakai key in-nya tuh sama dengan H4H2. Kayak gitu. Mana ya kita balik lagi? Atau gak CP aja nih, bisa juga nih CP T4 min T2 ya. Atau gak kalian pakai H4H2 di sini juga boleh kok, sama aja kayak gini. Nanti kayak gini, ini CP flue gas ya karena Brayton, bukan CP air atau steam. Ini 1094,29, ini 587,16, ini bakal hasilin 40,13%. Nah, sedangkan kalau buat Rankine, nah caranya masih sama juga, serupa. Kita pakai WC Rankine ya. Terus, nah di sini biar lebih gampang karena kita punya entalpi, kita pakai entalpi ya. Kalau Rankine, nah, oh ya, kalau Rankine kita nggak ngitung dari sini ya inputnya, melainkan kita ngitung input itu dari sini ya. Nah, berarti si Rankine itu adalah energi yang dihasilkan di sini dibagi dengan ini HA min HD. HA min HD berarti 1709,52. Atau kalian di sini kalau pakai CP juga boleh, CP air terus apa ya, TA min TD kayak gitu. Ini HA nya tuh 3364,5, terus si HD nya itu kan gabungan dari HC plus WK, HC plus kompresor. Nah, ini bakal ngasilin 49,16% ya. Habis ini baru soal terakhir, bagian terakhir kita diminta buat ngitung perkiraan massa bahan bakar ya. Kalau katanya bahan bakarnya punya LHV segini. Oke, hitung mfuel. Nah, biasanya dasarnya itu kalau kita ngitung kalor masuk itu pasti akan sebanding dengan massa ininya, bahan bakar dikali dengan kalor bahan bakar ya. Nah, tadi kita dapat kalau key in-nya itu adalah ini kan, key in totalnya tuh 4190,91 ya, dapat dari ini. Nah, terus massa fuel, mass fuelnya nih kita cari. Terus Q fuelnya itu adalah si LHV nya ini, bukan Q fuel tapi Q LHV ya, sorry. Q LHV nya tuh senilai 43300. Nah, dari sini bakal dapat kalau M fuel nya itu sebesar 9,67 kg per second. Oke, jadi itu aja buat video kali ini. Ini soal yang cukup kompleks dan panjang, sangat-sangat susah saya rasa. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini bisa dimengerti. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan saja. Sekian, terima kasih.